97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai fans Gema Merdeka. Untuk edisi hari ini ketemu lagi di program Ngobras, ngobrol bareng santai. Edisi hari ini bersama dengan Jeng Jeng Jeng. Halo. Ada Kak Yudis. Wow, Halo Yudis semuanya. Ardana. Aduh, ini pertama kalinya loh kayaknya untuk Tiara, pertama kalinya ketemu Kak Yudis. Asik. Sama dong, saya juga pertama kali ketemu Tiara. Pertama kali muncul di Gema Merdeka kayaknya, iya nggak Iya, sih? benar. Waduh, gimana tadi perjalanan ke sini? Perjalanan sangat Lancar nggak? lancar, kebetulan Oh. saya tinggalnya dekat sekali ternyata. Di mana? Tadi saya Dekat kesini sini. cuma 10 menit aja. Oh, dekat banget berarti. Ya ampun, gimana kabarnya nih Kak Yudis? Sehat? Kabarnya sehat, luar biasa. Luar biasa, Astungkare. Iya, ini dan katanya Kak Yudis ini nak Bali, sebutan Bali. Nak Bali. benar? Ya mix lah. Oh, mix. Ya. Mix antara apa? Campur-campur. Bali dan ini ya, Chinese ya. Oh iya, benar-benar kayak koko. Iya, benar. Oke, dan fans Gema Merdeka, siapa sih yang nggak tahu Kak Yudis, ya kan? Apalagi yang suka nonton YouTube. Bener. Ya kan, pasti udah familiar banget sama seorang Yudis Ardana. Ini seorang YouTuber tersukses di Bali bahkan. Jeng. Enggak dong. Iya dong, salah satu. Masih ada, Mas. Iya betul, salah Salah satu. satu tersukses di Bali. Udah punya 21 juta subscriber. Asik. Yes. Pasti pengalaman sepak terjangnya nanti bakal kita kupas ya. Boleh, ya? boleh banget. Karena di sini nanti ada yang mau jadi YouTuber juga, Kak. Oke. Iya kan. Makanya Sekarang tuh. lagi tren ya katanya ya. Kalau Iya. ditanya cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi influencer, ya salah satunya YouTuber YouTuber, pasti. bener, content creator, bukan Bener. dunia digital sekarang Iya, Kak. Bener eranya ya? lagi di situ ya. Bener. Oke, tapi sebelum kita kulik ke sana, Kak Yudis, jadi aku sudah menjadi detektif kemarin 24 jam ya. Tiba-tiba langsung belajar nih. Wah, apa nih Kak Yudis? Ternyata yang pertama fun fact-nya kayak tadi, nak Bali ternyata pasti banyak yang nggak ngeh, maksudnya Kak Gitu Yudis ya. tuh ternyata orang Bali juga. Ya ada campuran Balinya lah, ya kan. Berarti ada Bali sama Chinese. Balinya Ya di saya bagian udah mana? Bali saya di Karangasem. Oh. Dari Karangasem. Jadi saya udah 3 generasi di Bali. Jadi saya lahir besar sekolah tinggalnya di Bali ya. Wah, nak Bali nih kesemeton. Asik. Oke, terus yang fun fact yang kedua, ternyata Kak Yudis ini alumni Fakultas Desain jurusan Desain Komunikasi Visual di Tangerang. Betul. Ya kan? Ya. Terus Fakultas Hukum juga, sempat ngambil hukum. Iya. Wah. Itu karena gabut aja sih. Jadi Astaga. Jadi kalau boleh Kak cerita Yudis, sedikit ya. boleh. Jadi dulu kan saya sekolah SD SMP dari TK SD SMP SMA di Denpasar. Oh, di Bali. Setelah itu pingin merantau, jadi saya coba waktu itu saya cari di mana ya yang kuliah tapi daerahnya aman. Kalau di Bali kan relatif aman ya. Kita Aman. takut kalau pindah daerah takut ada Shock. apa-apa. Waktu itu zaman Iya. masih sering-sering ada kerusuhan. Oke. Akhirnya aku memilih oke di Karawaci deh. Di Karawaci itu di Tangerang. Tangerang. Ada salah satu daerah yang menurut aku safe gitu, aman. Aman. Kuliahlah di situ. Itu kuliahnya lumayan terseok-seok. Aku Kenapa kuliah tuh? 6 tahun. Yang harusnya kan 4 tahun ya kalau Iya, kuliah. iya, Saya kuliah iya. 6 tahun, struggling. Setelah itu pulang ke Bali, masih nganggur tuh sambil jualan alat sulap aja waktu itu nganggur. Terus aku mikir ngapain ya? Daripada ini nganggur, ngisi waktu deh kuliah lagi. Jadi saya kuliah S1 2 kali. S1 Jadi 2 kali. bukan S2 ya. Jadi banyak teman-teman yang bilang, "Oh, Kak Yudis S2." Enggak. Saya tuh di S1-nya. Bali kuliah lagi di Universitas Warmadewa. Warmadewa. Itu yang hukum. Nyari hukum. Wah, ada ya orang gabut kuliah. Kalau gabut tidur, Kak. Hebat nih, otaknya masih encer ya kan, gabut Tapi aku aja juga belajar. mikir waktu itu kayak sebenarnya kita tuh hidup di Indonesia karena Indonesia negara hukum, setidaknya harus tahu hukum meskipun Iya sih. pada akhirnya saya nggak berprofesi di dunia hukum, nggak jadi pengacara, notaris, hakim, jaksa gitu, tapi at least saya tahu gimana sih sebenarnya hukum yang benar di Indonesia gitu. Benar, Jadi benar. mudah-mudahan dalam berkonten atau kerja apapun nanti Iya. tidak salah langkah Tidak gitu. salah langkah, benar. Berarti jadi bekal juga dong ya kan, Benar. hukumnya untuk yang sekarang, Iya. pekerjaan sekarang. Cakep. Kita lanjut. Fun fact yang ketiga, ternyata Kak Yudis ini adalah orang yang introvert. Tapi sekarang udah nggak introvert kok, ya kan? Awalnya. Masih. Cuman kan orang-orang kan taunya Yudis yang di depan kamera. Iya, ceria Betul, gitu iya. ya. Jadi kalau di depan kamera memang ya gimana? Ini kan sebuah pekerjaan ya harus Iya. dijalanin. Tapi sebenarnya kalau kenal banget gitu, saya bahkan jarang nongkrong, hampir nggak punya teman dekat gitu. Lebih suka kayak di kamar. Benar, gitu, sama ya, kayak keluarga gitu. aja gitu kayak. Bahkan dulu lebih parah karena
sekarang udah jauh mendingan, jauh lebih baik karena udah istilahnya punya kerjaan, punya skill gitu ya. Kalau dulu kan belum tahu apa-apa, itu sangat parah sih introvertnya. Iya. Karena sekarang udah lebih sering ketemu orang banyak, itu Bener, jadi terbiasa gitu lebih ya. terbiasa. Iya, bener, Tapi bener, basically bener. sebenarnya masih introvert. Masih dikit, paling 1% lah. Oke, kemudian tadi udah sempat di-spill juga tuh. Fun fact kita yang keempat dulunya tuh pernah jadi pesulap. Banyak ya, ini kayaknya sampai nomor 32 ya. Belum. Paling sampai 100, Kak. Ternyata pernah jadi pesulap. Betul. Nel, itu tahun berapa tuh? Berapa tahun? Wih, lumayan ya. Sebenarnya aku tuh hobi sulap dari kecil. Jadi waktu itu fun fact nih, mama aku itu membawa aku ke sebuah toko mainan besar. Terus disuruh masuk deh. Udah sana waktu itu kan kayak istilahnya anak-anak selesai ulangan umum zaman dulu ya. Iya, self rewardnya. Bener. Bener. Sana mama beliin mainan. Pas masuk, ternyata yang aku bawa keluar apa? Alat sulap. Itu dari situlah, dari kecil itu masih SD. Jadi mamaku tahu, oh anak ini emang suka sulap. Dibiarkanlah saya akhirnya pergi-pergi terus ke toko sulap ya. Sampai waktu saya kuliah di UPH itu struggling, saya jualan alat sulap. Nah, terus akhirnya jadi magician perform itu ya, jadi performer magician itu start di kalau nggak salah ya di 2012-2013 gitu sampai 2016. Wih, akhirnya move ke YouTube. Akhirnya baru ke YouTube. Berarti memang mengawali jadi pesulap dulu ya kan? Kurang lebih perform itu ya 4 tahun lah. 4 tahun. Dan itu lumayan capek banget, itu kayak kalau aku bilang ya itu kayak ngamen. Cuman versi lebih elitnya dikit gitu. Karena ngamennya di cafe, di resto, di birthday, di wedding iya, gitu di kan. wedding, Sebenarnya itu kan kayak ngamen juga gitu. Bener. Bagus. Berarti awalnya menjadi pesulap ya, Kak ya. Terus punya toko juga. Itu tokonya di mana? Tokonya awalnya tuh online. Dari tahun 2008 aku udah jualan online. Jadi di blog, di zaman dulu di Facebook, terus ada website. Ya, terus buka tokonya ya di Denpasar. Oh, Dekat sekarang sini juga. Sekarang masih? udah nggak ada. Jadi waktu pindah ke YouTube kita fokus ke YouTube, itu ditutup. Oh, udah. X. Ditutup sementara lah pokoknya. Oh, sementara berarti masih ada Mungkin kesempatan. someday akan dibuka lagi karena jujur ya agak sedih, market sulap itu terus menurun di Indonesia. Iya, Betul, karena apalagi di Bali. Iya, sulap itu soalnya gini, orang suka nonton tapi nggak mau bayar. Nah, yang itu gratisan. bener, iya. Karena apa? Teknologi semakin maju, sulap itu semakin terbuka, terbongkar. Jadi orang-orang yang nonton sulap di YouTube tuh biasanya komennya pada gitu, ketahuan tuh di menit ketiga tangannya dingin, kayak gitu kan. Bener. Ya akhirnya ya industrinya itu mati dengan sendirinya. Iya. Jadi ya udah kita move on aja. Move on, asik. Iya sih, udah karena saking kita udah terpapar di dunia digital kan, jadi kayak udah spoiler banget. Bener, sulap itu sebenarnya ada hal-hal yang kita tuh belum tahu. Itu adalah gabungan kayak ilmu biologi, fisika, kimia ya kan. Tapi semakin orang paham kan, jadi udah makin hilang magicnya. Iya. Jadi nggak gitu nanti ya rasanya. Iya benar. Ada fun fact lagi? Satu lagi. Ternyata karena Kak Yudi sudah meninggalkan sulap, sudah move on ke content creator. Sebenarnya masih, asal waktunya cocok. Oh, waktu. Boleh. Ya, kalau cocok ya. Cocok mah berangkat. Siap. Kita masih nyimpan kok. Jadi aku masih terus keep update ya. Jadi saya masih tetap update dengan dunia sulap, berita sulap. Saya masih ngumpulkan trik-trik juga. Cuman nggak pernah dipublish gitu loh. Kenapa? Karena belum saatnya nanti. Tunggu waktunya cocok. Baru kita keluarkan nanti triknya. Baik. Oke, dan jadi content creator sekarang seperti yang tadi bilang tadi, itu udah punya 21 juta subscriber. Wow. Keren banget ya sih Kak, udah dapat diamond play button. Asik. Sebenarnya kalau di Indonesia bahkan dunia itu biasa, tapi saya sebagai orang yang dulunya bukan siapa-siapa ya, nggak berangkat dari kalangan artis gitu ya, saya nggak punya saudara atau keluarga yang terkenal gitu ya, lumayan bangga bagi saya. Gitu kan? Iya, saya lumayan bangga. Makanya, ini bentar lagi udah mau 50 deh, Astungkara. 50 juta. Jauh masih. Kali ya nanti kan mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan, bener. Oke deh, jadi mohon izin ya Kak Yudis, nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Sekalian mau minta tips and trick supaya buat anak-anak muda, aku juga pengen buat konten tapi belum ketemu passionnya mau di mana gitu Kak. Boleh lah nanti. Ya, jadi jangan kemana-mana fans segawa mereka, tetap stay tune di Ngobras, ngobrol bareng santai. Merdeka,
97,7 FM Gema Merdeka Ngetanya. Oke, kita masih bersama dengan Kak Yudis Sardana. Halo. Yeay. Jadi tadi kita bahas fun fact-nya banyak banget kan. Belum sampai 30 Kak. Belum, masih Nanti. ada lagi, boleh dikeluarkan Ada. lagi. Oke, terus tadi sempat juga ngomongin soal sulap 4 tahunan ya, kayak ada ya. ya. 4 tahunan di sulap, terus pengalaman yang paling Kak Yudis inget deh. Yang 4 tahun itu. Enggak. Pernah enggak Kak Yudis sulap terus kayak gagal gitu? Oh, sebenarnya kalau sulap gagal itu sering. Hampir semua magician itu pasti pernah. Cuman pinter-pinternya kita ngeles istilahnya. Jadi kan sebenarnya pesulap yang bagus itu mereka nggak pernah bilang mau melakukan trik apa di depan. Biar kita penasaran. Bener. Jadi kamu tuh nggak tahu kita bakal ngapain. Jadi kayak ada elemen of surprise. Tiba-tiba nih muncul burung, misalkan muncul bunga gitu ya. Nah kita nggak bilang. Jadi ketika gagal, ya burungnya nggak keluar lagi. Kita bisa ngeles gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah bilang, saya akan tebak umur kamu. Ternyata salah. Kan malu dong. Iya. Makanya kamu coba deh pikirin satu angka misalkan kayak gitu. Jadi pinter-pinter yang ngeles aja sih sebenarnya. Gitu. Berarti sebenarnya pernah gitu. Cuman ya Sebenarnya pernah, ngeles aja. pernah, ya. Iya, ngeles aja. Oke. Memang ya. Terus ada pengalaman lain nggak yang paling berkesan juga buat Kak Yudis Oke. di dunia sulap ya? Ada, ini Apalagi? pengalaman berkesan, tapi sekaligus fun fact lagi nih. Apa? Nah, Aku nggak jadi dapet nih. percaya nggak ya? Ini banyak orang nggak percaya. Aku tuh nggak pinter bahasa Inggris. Jadi saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Terus. Ya kan orang-orang apalagi yang di luar Bali ya pada bilangnya gini, oh Yudis ini dari Bali pasti pinter bahasa Inggris. Orang tuh menganggap kayak semua orang Bali pinter bahasa Inggris gitu. pariwisata soalnya. Padahal bahasa Inggris aku tuh pas-pasan. Nah someday nih waktu aku pulang dari Tangerang balik ke Bali itu pertama kali dapet job itu adalah job operan temen aku kan. Dan dia bilang, Yudis main ya, ini ada anak ulang tahun nih, tamunya 20 orang, bla bla bla. Oh ya. Oke gitu ya. Oke. Uangnya Berangkatlah, pas. iya berangkatlah nih ke lokasi ya kan, orang pesta. Sampai sana tuh anaknya bule semua. Kok putih situ semua? Bule semua. Nah disitulah mulai udah keringet dingin ya kan, Deg-degan. deg-degan. Aduh ini gimana lagi nih ngomong, akhirnya apa yang terjadi? Iya Apa yang belepotan. Makanya, hello kids. Iya kayak kaku banget gitu Iya, loh. iya, Nah iya, itu iya. pengalaman bener-bener show pertama di Balinya itu. Kayak kaku banget. Langsung dapet tekanan gitu. Bener, kayak, aduh aku nggak tahu aku ngomong apa waktu itu kayak I wanna show you something. I have a glass. Aduh kacau banget. Udah itu nggak akan terlupakan, itu pengalaman pertama. Sebenarnya banyak sih kalau sulap itu kan beda-beda acara ya. Jadi selalu ada keseruan berbeda dan Seru pengalaman sendiri. berbeda. Iya, benar-benar. Aku pernah juga perform di Jakarta di PRJ namanya, di Pekan Raya Jakarta. Itu job juga yang awal-awal aku terima tahun 2009 itu. Itu nggak nyangka sih, kayak gila. Tiara pernah ke PRJ nggak sih? Enggak. Sumpah Tiara harus nyobain ke PRJ. Kenapa tuh? Ramenya bukan main. Dan Waduh. waktu itu aku kan bener-bener kayak newcomer ya, kayak nggak Iya, ngerti kayak baru apa-apa gitu. banget ya, iya. Sana performnya itu kayak di luar gitu loh, di aspal. Terus kan karena di sana tuh kan pada orang brand-brand tuh pada buka booth gitu kan. Mereka kayak pameran gitu kan. Kita tuh perform di luar gitu. Orang lalu lalang. Wah, begitu perform ngumpul udah kayak pasar malam. Bahwa itu pengalaman seru banget dah. Tidak akan terlupakan. Terus itu ngangkat box sendiri, kan Ya bawa kotak ampun. gitu kan. Mandiri itu banget. parkirannya jauhnya setengah jam jalan kakinya. Aduh kacau deh pokoknya. Pokoknya seru deh. Seru ya Nah, tapi seru. Banyak bener-bener. pengalaman seru aku di sana. Bener-bener karena memang pengalaman paling berharga gitu ya kayak kalau pasti semuanya pengalaman bisa kita Bener. ceritain ke anak cucu ya kan. Udah keren. Oke, berarti Kak Yudis awalnya mandiri banget ya. Pesulapnya Terpaksa ya. Terpaksa karena biaya hidup di Jakarta tinggi ya. Iya sih, high banget soalnya. Jadi terpaksa bener-bener. Tapi selama 4 tahun itu sendirian terus? Atau sempat Saya di Jakarta 6 tahun tuh. Sulapnya? Oh sulap, sulap sendiri. Sendiri 4 tahun Ada itu? sih asisten 1 orang aja waktu itu. Oh. Ya akhirnya waktu udah ke Bali ada yang bantuin. Kalau ada event dia yang bantu ngangkat box, prepare iya, gitu kan, iya. sambil ringkes-ringkes. Iya, Ada iya. sih waktu itu. 1 orang. Ada. Oke. Terus kenapa pas sampai di Bali Kak Yudis nggak lanjutin sulapnya lagi? Lanjut, jadi sebenarnya sulap itu justru di Bali. Jadi saya waktu pulang ke Bali, saya mulai performnya di lagi. Bali, perform di Bali. Sampai di tahun 2016 saya ngerasa kok, waduh, Kayaknya. ini ya agak sedikit curhat ya. Iya. Ini buat semua teman-teman apa ya, kayak performer di Bali, either dia sulap atau yang lebih banyak mungkin musisi ya, musisi yang perform di kafe-kafe itu banyak banget ya, di Kuta, di Canggu, bla bla bla, itu yang main di resto-resto atau di pantai gitu. Bagi aku kok terlalu rendah nilainya.
Begitu juga dengan sulap yang saya jalani waktu itu, bagi saya terlalu kecil angkanya gitu ya. Terus saya mencari jalan gimana ya supaya bayarannya lebih tinggi. Bagus. Bener. Ternyata harus salah satu caranya adalah dikenal. Soalnya Iya, aku bilang nih ya, benar, teman-teman di benar, Bali yang nyanyi-nyanyi di kafe itu bisa jadi suaranya lebih bagus daripada penyanyi nasional Ya, loh. benar, iya. Bener loh, mereka punya vokal yang bagus kan. Cuman belum ketemu jalannya kan. Iya, belum ketemu ternyata panggungnya. bener, ternyata salah satu yang bikin harga naik itu terkenal. Poin Nah, satu. disitulah saya coba berjuang akhirnya membangun channel YouTube. Baru ke YouTube ya. Supaya akhirnya. dikenal Supaya gitu loh. dikenal. Karena kalau orang tuh makin terkenal, sekali ngundang makin mahal. Iya sih. Ya, itu Apalagi jadi- kalau lagi hits gitu. Benar, kan, kalau lagi di atas naik. banget itu kan Oh. mahal banget, bisa pilih-pilih job kan. Nah itu jadi salah satu acuanku, aku coba buat YouTube deh gitu Iya. supaya dikenal gitu. Transisi ke YouTube akhirnya di 2016. 2016. Sampai sekarang. Udah berapa tahun loh Kak? Tahun ke-9. Sekarang tahun ke-9. Tahun ke-9. Iya. Duh, punya 21 juta subscriber. Cakep. Tapi memang kita nggak bisa tutup mata sama pengalaman selama 9 tahun ya kan. Bener dong. Terus oke, sebelum kita lanjut ke content creator. Kalau menurut Kak Yudi sendiri, content creator itu apa sih? Content Orang creator ya? yang meng-create kah apa? Kalau menurut Iya Kak Yudi? benar. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah konten itu apa gitu kan? Kalau bagi aku sih konten itu sebenarnya keseluruhan isi ya, baik berupa tulisan, foto atau video atau lagu misalnya suara gitu ya, di dalam sebuah postingan gitu ya. Bisa di media cetak, media seperti ini, di radio, bisa lewat YouTube dan sebagainya ya, media sosial gitu ya. Nah, konten kreator tentu orang-orang yang memproduksi hal tersebut gitu. Cuman bedanya adalah konten kreator mana yang kita bilang dia itu profesional, mana yang tidak. Iya. Jadi profesional tuh artinya bukan jago ya. Kalau bagi saya ya, tapi orang yang hidup dari sana. Paham ya? Jadi sekarang semua orang ngupload konten di sosial medianya. Sosial media, Hampir betul. semua orang punya Instagram, Betul. punya Facebook dan sebagainya. Mereka posting. Apakah semuanya konten kreator? Bagi saya enggak. Bagi saya, siapakah yang disebut YouTuber? Siapa yang disebut konten kreator? Orang-orang yang bertahan hidup dari sana. Dari sana. Nah, mereka melakukan hal tersebut secara profesional, berbayar. Berbayar. Nah, di situ baru disebut oh dia konten kreator. Oh, dia content creator. Jadi nggak semua orang yang upload oh dia konten Iya. kreator, nggak begitu. Nggak gitu. Berarti orang yang hidup dari konten kreator. Asik, cakep banget. Terus kalau dari 9 tahun Kak Yudis berkonten di dunia YouTube, itu awalnya kan pasti upload sulap dulu. Betul. Karena kita bisa di situ, passionnya di situ. Oh kirain kamu jadi detektif lagi. Iya, karena aku maunya gitu. Tenang Kak, masih ada 40 lagi Kak. Benar, tapi di video pertama yang saya upload di YouTube, kalau kamu cek itu videonya sulap, Sulap. duduk melayang waktu itu. Aku ingat banget video pertama yang aku upload. Bener. Bisa nggak sekarang Kak? Sekarang, Sayang. saya udah ilmunya saya tinggal di rumah. Tinggal videonya aja. Tinggal videonya aja. Bener. Setelah ke sulap, abis itu ke prank gak sih? Bener. Betul. Kan Kok ke kamu prank tahu dulu. sih? Hebat Kan ya aku Tiara ya? nonton. Tiara Kan hebat aku ya. nonton. Kan jadi detektif 24 jam. Oke. Tuh, bener-bener abis prank. Jadi waktu itu lagi tren prank di Iya kan? Amerika. Terus kita, jadi gini ya, kayak YouTube Indonesia itu kayak aku rasa selalu tertinggal dari Amerika gitu loh. Trennya ya, trennya selalu tertinggal. Jadi kita lihat-lihat apa yang lagi rame di luar negeri gitu. Salah satunya di dunia itu yang besar YouTube-nya itu ada Amerika, Brazil, lalu ada Indonesia, lalu ada India, saya lupa satu lagi apa. Jadi ada 5 negara top gitu ya, user YouTube. Di Amerika waktu itu lagi trennya prank. Nah, kita coba. Sebenarnya yang saya buat itu dulu pranknya bagus, kayak pernah tahu ini nggak sih acara kayak Just for Love Gags gitu. Jadi kayak lucu-lucuan gitu. Nah, cuman makin kesini makin kesana kata orang gitu. Di tahun 2018 prank itu sudah rusak citranya. Jadi banyak orang yang bikin kayak waktu Terlalu itu kasus-kasus jahat ya, gitu loh. prank-prank yang sampah lah. Iya. Ada waktu itu ingat nggak ada orang ngasih kotak isinya ternyata sampah. Iya, padahal gitu. dibilang sembako. Iya, padahal ya dibilang kan? betul itu. Jadi Bener. banyak kasus lah kayak begitu ya. Akhirnya nama prank itu tercoreng sehingga apa brand itu nggak mau pakai kita. Jadi cepet-cepet kabur Udah lagi. kabur lagi. Move on lagi ke konten Move on berikutnya. lagi, betul. Setelah prank apa Setelah kontennya? prank Kak? waktu itu, setelah prank itu kita buat eksperimen. 2018. Nah, disitulah 2019-nya akhirnya nama saya naik di 2019.
Tepuk tangannya dulu dong. Asik. Waktu itu eksperimen juga saya lihat dari Amerika. Jadi di Berarti sana tuh memang- banyak banget konten-konten eksperimen. Berarti patokannya ke Amerika. Kalau gitu. saya, Nyari referensi lah referensi. ya. Iya benar. Oke. Kemudian fancy gue mereka sama Kak Yudis juga setelah tadi sulap terus ke prank terus sekarang terus yang baru itu kayak Kak Yudis sekarang lagi suka nge-review hal-hal unik gitu nggak sih? Ya dan. Kalau alat unik kita review tapi untuk konten pendek. Ah. Jadi sekarang kan makin ribet ya kalau syuting, dulunya gampang nih pegang kamera begitu doang. Kalau sekarang pegang kamera ada yang horizontal, ada yang vertikal, makin nge-zoom. pusing saya bener. Sekarang syuting itu bisa pakai kayak satu SLR, satu lagi handphone, ya kan? Nah kebetulan kalau yang konten berdurasi pendek 1 menit itu kita betul salah satunya adalah review barang-barang unik. Yang barang unik. Itu paling sederhana sih. Iya, karena kayak sendiri berdua bisa lah ya gitu Bener. ya. Cuman modal kita harus beli itemnya terus. Tetep. Kayak semuanya perlu modal ya kayak. Ya begitulah. Ngomongin modal boleh dong kita contoh dulu. Bahaya Dulu- nih. Bahaya. Soalnya bahas ini. Dulu Kak Yudis modal terjun ke konten creator tuh berapa? Karena modal tuh penting gak? Penting lah. Apalagi kita dunia oke. digital. Ini pertanyaannya bagus dan seru banget ya. Kalau bagi saya ya makin kesini tuh sebenarnya makin nggak butuh modal. Dulu saya start di 2016 itu percaya nggak, setahun itu aku menghabiskan uang tabungan 100 juta. Dulu tahun 2016 itu karena aku butuh beli alat sulap buat sewa. Waktu itu aku nggak punya kamera, kita rental, jadi sewa kamera rent kita, sewa. Terus kan harus hire orang yang megang kameranya. Terus saya juga waktu itu awal-awal belum bisa ngedit, jadi hire editor. Jadi di tahun pertama itu kita kalau sulap kan nggak mungkin syutingnya di studio terus tuh, kita keluar-keluar cari audiens ya kan. Jadi butuh biaya buat beli bensin, buat konsumsi dan sebagainya. Iya. 1 tahun itu saya kalau nggak salah yang upload sekitar 50 video tahun 2016 itu habisnya 100 juta loh. Tapi makin kesini sebenarnya makin nggak butuh karena kan syutingnya cukup pakai handphone ya kan. Makin enak pokoknya sekarang. Makin enak. Iya. Kayak ngedit ya bisa lah ya. Pakai Benar, aplikasi sekarang edit itu sudah banyak. ada aplikasinya dan sekarang kan kita kalau mau start menurut saya bisa dimulai dari konten pendek. Kalau dulu kan nggak ada konten pendek. Jadi kita mulai dengan hal yang gampang lah ya. Bener, kalau sekarang Konten yang syuting di pendek. rumah aja, bantuan siapa kayak teman atau pasang tripod sendiri Iya, gitu. sendiri. Jadi ya kalau ditanya modal hari ini sebenarnya bisa makin minimalis ya. Makin minimalis. Jadi jangan takut. Bener Ya? Jadi peluangnya kebuka buat siapapun yang mau jadi content creator, yang mau upload, itu makin terbuka. Makin terbuka. Siapa Ya, aja. tapi saingannya jadi banyak. Iya itu. Mau naiknya susah nanti. Ya, jadi kita harus punya ciri khas sendiri gitu berarti ya kayak. Betul Tiara. Iya, di antara 1000 orang sekarang jadi konten kita harus punya, oh ini Kak Yudis nih Bener. gitu. Ya kan harus ada ciri khasnya. Cakep. Oke, terus boleh juga Tiara tanyain kalau tadi tantangan di dunia di sulap tadi udah kita bahas. Kalau di konten creator apalagi zaman sekarang Kak Yudis, tantangan apa sih yang Kak Yudis rasain gitu loh. Supaya kita nanti yang masih noob ini bisa oh ternyata dulu gitu. Kita udah bisa pasang tameng nih dari sekarang gitu. Kalau dari Kak Yudis tantangan yang pernah dirasa. Kalau saya rasain ya sebenarnya setiap tahun itu terus berubah, Ada aja. ada yang Iya. baru, selalu ada yang baru begitu ya. Trennya beda-beda. Dari tahun 2017 trennya beda, 2018 beda, waktu pandemi beda lagi. Waktu pandemi itu saya lumayan sempat enjoy gara-gara kita upload konten hobi. Jadi saya lihat peluangnya waktu pandemi, banyak orang di rumah kan selama 2 tahun. Waduh, mereka sukanya nonton apa ya? Ternyata waktu itu mereka kembali pada hobinya. Iya. Yang hobi naik sepeda mereka bersepeda, Iya. ada orang tua yang suka hidroponik lah Iya. segala macam Iya, pokoknya. iya, Tamiya muncul lagi segala mancing, rame semua hobi-hobi. Akhirnya saya putuskan 1 tahun full kita upload konten hobi. Semua hobi saya upload. Nah itu yang nonton banyak. Nah terus setelah selesai pandemi berubah lagi nih. Iya. Ini Udah mulai berubah new ya, normal market lagi. berubah, zaman berubah. Kalau sekarang ini ya lebih ke masyarakat tuh mau yang beredukasi sedikit lah. Kenapa? Mereka udah kembali kerja, mereka butuh ilmu, butuh duit, kembali lagi gitu loh. Mereka udah nggak mau buang-buang waktu banget untuk nonton yang biasa. Kalau mau receh-receh sekalian atau bagus-bagus sekalian, bervalue gitu bagi mereka. Oke. Boleh tuh. Sekarang kan banyak begitu ya. Iya. Udah mulai orang-orang ya kan perusahaan-perusahaan besar tuh bikin konten yang receh.
Iya, iya, iya. Ya, karena yang iya, receh gampang dinikmati semua orang gitu. Jadi ya pilih mau receh atau mau bagus banget. Bagus banget. Kalau mau bagus banget pastiin jago bisnis ya. Karena nanti kita cari uangnya lain nih dari bisnis. Oke, oke, Gitu. oke. Tapi tantangan ada satu lagi nih yang paling besar. Apa? Ada yang paling Apa besar. lagi? Tantangan itu justru datangnya dari AI sekarang. Oh iya. Benar, saya lihat Semuanya udah udah banyak gampang. banget tuh konten-konten yang dibuat pakai AI. Iya, Either iya. dari skrip atau bahkan Oh, iya. editingnya lah segala macam, gambar-gambarnya udah generate dari AI semua. Nah itu tantangan ke depan sih. Aku rasa sih 5 tahun lagi udah semuanya AI kayaknya. Waduh, kita tersingkirkan nih Kak. Harus mulai, bener Harus kita mulai nih. kalau nggak mau adaptasi belajar lama-lama bakal tersingkir. Udah harus mulai belajar. Harus belajar sama AI. Bener. Apalagi sekarang kayak kita mau cari apapun tuh bisa di AI Bener, kan. bener. Mau buat presentasi gampang. Nggak perlu mikir. Kalau dulu harus jadi detektif dulu, ya kan beli buku tebel mau ujian. Sekarang mah udah ada AI. Iya, kamu pernah gampang. dengar ini nggak cerita? Jadi ada satu cerita lucu. Ada seorang mahasiswa, dia mau buat skripsi ya istilahnya. Dia pakai AI? Dia pakai AI. Iya dong. Terus apa yang dilakukan? Ternyata dosennya juga pintar. Dosennya ngecek juga di AI, ketahuan. Oh, mahasiswa saya pakai AI. Akhirnya nggak lolos. Nggak lolos. Astaga. Kayak gitu. Ya gitu emang. Tapi kalau terlalu praktis juga nggak bagus ya Kak ya. Benar. Jadi kayak Kita kita nggak nggak punya daya menikmati. juang ya. Iya. Nggak ada prosesnya. Benar. Sekarang tinggal ketik aja di Iya. web atau aplikasi AI itu kan kayak kita cerita doang kayak saya seorang konten kreator, umur saya gini, konten saya begini, tolong buatkan saya ide konten, nanti muncul deh. Iya. Nah, jadi kurang ada gregetnya. iya betul. Iya kan kurang ada. Cuman itu yang membantu saja sifatnya Iya untuk sih. mempercepat dan mempermudah. Kecuali pas kayak lagi buntu banget baru deh keluar deh Benar. AI-nya gitu ya. Asik. Oke deh. Baiklah, kita break sejenak fans ini seru banget. Aduh, ini jangan-jangan nanti banyak yang mau jadi content creator. Asik. Nanti kita tunggu tips and trick dari Kak Yudis Arda dan jangan kemana-mana. Tetap setia bareng Tiara dan juga Kak Yudis di Ngobras. Gema Merdeka ngetrend 97,7 FM Gema Merdeka ngetrend. Oke, kita masih lanjut bareng Kak Yudis Ardana nih ngobrolnya cakep banget. Ngalir Sayanya. aja. Kenapa? Sayanya. Cakep banget katanya. Oh, tahu aja maksudnya gitu. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget fans Gema Merdeka dan tadi juga di awal di 1 tahun pertama tuh 50 konten yang sudah meluncur gitu kan. Nah kalau di 2024 ini Kak Yudis buat kontennya berapa tiap bulan? Apa tiap hari upload? Banyak banget. Sekarang Banget. kan saya tuh upload video panjang yang durasinya 10 menit tuh sudah setiap hari selama 5 tahun. Banyak banget Udah ya, 5 udah ribuan tahun banget. ya. Terus sekarang ditambah lagi dengan konten Yang pendek. pendek-pendek. Betul, jadi makin banyak secara kuantiti gitu. Total video yang sudah saya upload di YouTube itu selama 9 tahun 3.800. Ingat ya Kak? Ya kan kelihatan. Oh, iya, bener, Kalau- bener. Kalau buka channel YouTube-nya kan ada foto profile, ada nama Berapa? channel, terus ada berapa Jumlahnya, video yang sudah subscribe-nya, diupload. iya, gitu. bener. Jadi tiap Biar hari. tiap hari. Jadi berarti kalau ditanya gitu sama Tiara, minimum nih tahun 2024 minimum 365. Setiap hari Uploadnya satu. Satu, minimal. Tapi masih kalah dengan jumlah postingan Instagram Gema Merdeka. Iya. Tapi Tahu nggak aku- Tiara berapa aku- postingannya? Banyak. Banyak. Coba deh dicek. Kok Kak Yudis Masih tahu? kalah. Kan saya juga jadi detektif. Oh, siap. Dibalik. Iya, bener. Iya, banyak kan Gema. Bener. Kalau di Instagram ya. Iya, aku mengaku Ya. itu. Oke. Terima kasih Kak Yudis. Tapi memang harus aktif, harus rajin gitu sosial Iya kan? media. Iya. Pilihannya adalah gitu, mau buat yang bagus banget, boleh sih jarang tapi harus bagus banget. Cuman kan berat ya menilai bagus banget nih gimana. Iya, beda orang, beda. Atau kita rajin aja gitu. Gitu. Bener. Oke, berarti minimal satu lah Kak Yudis tuh upload konten di YouTube. Betul. Oke, ini di YouTube aja tuh di Instagram juga. Nah, kalau video panjang kan di YouTube aja. Kalau video pendek itu kita mirroring ya istilahnya zaman sekarang. Iya. Kontennya Sama kita di- buat, saya usahakan general supaya bisa diupload juga di TikTok dan di TikTok, Instagram. 3 aja sih aku mainnya. Di situ aja. Oke, TikTok juga lagi tren nih. Oh, Iya sangat, kan? sangat, Sekarang, sangat. Dulu kayak TikTok di apa nih? Ingat gak sih kayak waktu TikTok aku ingat banget dulu ada anak anak Nah, kecil ya. Depannya B, belakangnya O itu. Tahu kan? Betul, tahu lah. Pokoknya tuh kayak dulu dijelek. Iya apaan sih? Padahal sekarang mah TikTok udah wow, Bener, keren bener. banget.
Cakep. Oke, terus setelah berangsur-angsur Kak Yudis posting di YouTube ya kan konsisten, bener ya. Dan itu akhirnya boom naik banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak yang like gitu kan. Terus kalau menurut Kak Yudis sendiri, konten apa yang disukain sama anak-anak zaman sekarang? Kalau tadi pas lagi COVID kan hobi, kalau sekarang apa tuh? Zaman sekarang ya. Jadi gini, kita bisa lihat rating sebenarnya ya. Nomor 1 itu tetap musik. Oke. Nomor 1 tetap. Jadi kalau kita buka tab trending itu pasti ada aja trending either bisa dari lagu Korea, bisa dari lagu Jawa, banyak banget ya. Lagu Indonesia salah satunya ya. Nomor 1 pasti musik. Sampai dangdut pun dia bisa trending iya, kan. bisa. Ini nomor 1 tetap musik. Lalu nomor 2 itu yang disukai orang sepak bola. Oh iya Tetap sih. konten sepak bola. Lalu yang berikutnya disukai orang adalah game. Jadi itu trennya masih naik terus. Games-games seperti Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Tetap tren-tren konten-konten itu masih naik. Berikutnya seputar selebriti lah. Iya. Itu kayak udah jadi makanan kayak gosip-gosip netizen. artis gitu ya. Si ini dilarikan ke rumah sakit katanya kemarin begitu ya. Iya, aku tahu. Iya kan? Nah, itu tetap rame gitu ya. Bener. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil itu tadi kita bahas salah satunya adalah yang edukasi. Itu juga bagus. Ya. Sama animasi juga kalau di YouTube lagi naik banget. Oke. Animasi. Banyak banget sekarang. Banyak ya. Karena ternyata di Indonesia banyak banget orang yang bisa bikin animasi cuman belum mendunia. Belum dikenal. Jadi sekarang saatnya mereka rising lah. Iya, saatnya mereka dikenal. Asik. Biar nanti cuannya makin banyak. Oke, terus setelah sekarang kan udah cakep banget lah ya. Aku bisa bilang Kak Yudis udah cakep banget, dah tinggi banget gitu kan. Otomatis pasti banyak tim juga dong. Saya ada yang bantu Kak Yudis juga. Itu kira-kira berapa sekarang timnya Kak? Tim ya. Kalau buat sosial media hari ini itu ada sekitar 13 orang lah. Enggak, sedikit lah saya mah. Enggak. Kali aja kan buat pabrik gitu. Pinginnya sih cuman belum kesampaian, ilmunya belum nyampe di situ. Ilmunya masih di seputar YouTube aja. Sebenarnya pingin ya. Jadi YouTube itu apalagi hari ini ya, income langsung dari YouTube itu nggak bisa diharapkan 100% karena jumlahnya mengecil terus. Kenapa mengecil? Gitu. Karena kan istilahnya kayak kue pie-nya terbagi-bagi ya, yang upload sekarang video banyak banget. Ya penonton terbagi. Jadi income langsung dari YouTube itu nggak bisa jadi sumber utama. Jadi kita harus pinter-pinter bisnis yang lain. Sebenarnya begitu. Jadi YouTube hanya menjadi sarana publikasi lah bahwa ada loh yang namanya Yudi Sardana dan dikenal orang. Sebenarnya kita harus pinter-pinter cari peluang kerja yang lain di luar. Itu. Wow, begitu fans berarti memang. Tapi bisa kok kayaknya Kak hidup dari digital ya nggak sih? Apalagi sekarang Kak Yudis penghasilnya udah X. Enggak, Pak, yang aku maksud tadi kan yang langsung dari YouTube-nya. Iya, Jadi kalau bagi-bagi. hidupnya dari endorsement, visit dan sebagainya masih bisa. Nah, itu tadi kalau aku sih ya cukup dengan 13 orang itu. Kalau nanti mudah-mudahan ada jalan kita buat bisnis-bisnis lain ya mungkin akan bertambah. Asik. Nah, itu yang sebenarnya bagus ya Kak Yudis. Kita kerja, kita dapat uang, terus kita bisa menghidupi orang lain juga. Nggak cuma menghidupi kita kayak tadi definisi konten kreatornya Kak Yudis, tapi kita bisa menghidupi orang lain juga. Bahkan di YouTube itu dihitung nilainya sampai layer ketiga. Jadi aku jelasin dikit ya. Iya, boleh. Ilmu nih. Jadi ketika misal seorang konten kreator ngupload, ya terus kita kan dapat uang, dapat penghasilan. Nah, penghasilan ini kita akan jadikan gaji untuk tim. Betul. Nah, nanti tim ini juga ada yang misalkan istrinya buka warung di rumah, ada yang bisa buat belanja ke warung dan sebagainya. Jadi revenue stream ini dihitung sampai perpindahan ketiga. Gitu, itu nilainya bisa tembus triliunan di YouTube saja. YouTube aja. Wow, cakep banget, cakep. Tapi ngomongin soal YouTube sama uang, tapi kita kalau terjun ke dunia YouTube kan gak langsung dapat dibayar sama YouTube ya kayak. Ada prosesnya kan. Betul. Ya kan itu harus berapa subscribers tuh atau gimana tuh? Saya sekarang nggak begitu ngikutin ya. Terakhir yang aku tahu itu minimum punya 1.000 subscribers atau 10.000 jam tayang itu. Baru bisa dapat duit. Ya, baru bisa mengajukan untuk menjadi partner istilahnya. Kalau udah sama-sama setuju, kita kayak agreement letter gitu kan. Kita centang kolomnya, nanti video-video kita bakal ada iklannya di depan. Baru deh berbayar mulai baru deh. Baru udah dapat cuan. Oke, keren banget. Terus satu lagi ternyata ini fun fact lagi nih. Waduh, ini nomor berapa Kak?
Udah banyak ya. Fun fact lagi, ternyata Kak Yudis ini juga selain aktif jadi content creator, Kak Yudis ini juga aktif jadi pembicara-pembicara gitu, kayak sekarang. Asik. Kalau sekarang saya menjadi tamu ya. Yang bisa kita tanya-tanya. Dulu ya kan, misalnya di kampus-kampus tuh aku sering lihat Kak Yudis posting-posting. Betul. Jadi ini lucu banget. Apalagi. Bener, ini lucu banget. Aku Kenapa aja lucu? sampai sekarang nggak tahu sebenarnya brandingan aku tuh kayak kebelah dua gitu loh. Jadi saya punya sisi yang dewasa sangat profesional, elegan begitu, dan punya juga sisi yang kekanak-kanakan. Jadi sekarang kalau ditanya lagi musim apa, saya bilang aja musim angin nih, ada musim layangan. Nah, tapi Iya. saya upload konten layangan juga ada yang nonton, anak-anak kecil suka banget nonton Iya. video saya gitu. Tapi di sisi profesional saya bekerja banyak dengan bank-bank, dengan Iya. institusi Brand-brand pemerintahan brand-brand dan besar. kampus-kampus. Salah satunya tadi yang Tiara bilang diundang jadi pembicara. Itu banyak banget, benar. Banyak banget ya kan. Pengalaman apa yang Kak Yudis dapat? Dapat sharing gitu seru. Banyak Iya. dari antusias anak-anak muda zaman sekarang menurut Kak Yudis gimana? Mereka tertarik nggak sih untuk masuk di dunia digital? Sangat tertarik. Justru yang banyak ikut di event-event aku itu ya lebih yang dewasa, yang tua-tua loh. Oh, Bener, aku nggak bisa sebutin brand-brandnya Iya, sih di iya, sini. iya. Kayak mereka tuh institusi-institusi gitu ya. Terus mereka tuh mengumpulkan semua apa ya istilahnya kayak timnya mereka lah gitu ya. Krunya mereka itu dikumpulkan untuk belajar tentang dunia konten ke aku gitu loh. Oke. Dan mereka tuh semangatnya ada. Jadi mereka yang usianya 30, 40, 50 tahun tuh gimana ya ini cara gitu. Oh, iya, bagus, Nanti aku bagus. ngajarin satu-satu gitu. lucu. Tapi itu tuh seru banget. Seru, iya, seru. iya seru. Berarti nggak cuma anak-anak muda doang ya, yang udah dewasa pun masih punya semangat juang. Betul, harus karena Harus kan sih, harus banyak adaptif. perusahaan yang sudah berdiri karyawannya nggak semuanya anak muda. Iya. Yang perusahaan-perusahaan lama kan karyawannya udah tua-tua Iya, kan, iya, senior-senior. Jadi mereka juga harus ngikutin zaman. Zaman. Dipaksa mereka. Bener. Oke. Tapi seru ngajarin mereka. Ya, seru ya. Boleh nanti Kak Yudis ajarin. Ya kan. Oke. Kemudian tadi juga Kak Yudis ini apa namanya tuh aktif di semua sosmed juga. Apakah ada tim khusus di sosmed Kak? Ada dong. Ada nggak? Sebenarnya nggak ada sih kalau ditanya tim khusus ya. Ya seperti tadi itu tim aku ber-13 handle tiga-tiganya itu. Pokoknya dari YouTube. TikTok, Ya dan Instagram. Cuman beda posisi aja. Ada yang 2 orang kameramen, 4 orang editor, 2 orang production manager ya bagi divisi aja. 2 orang ngurusin properti barang-barang gitu. Oke, Kayak gitu. ini nggak ada niatan buka lowongan Kak Yudis? Kita buka terus sebenarnya. buka terus. Ya saya mah selama mampu kita tambah terus. Asik, bener biar makin banyak konten yang diproduksi gitu Kak ya. Iya benar. Sebenarnya kru itu sangat membantu ya supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih banyak. Iya. Soalnya kalau iya. sendirian dengan kapasitas saya, Kelabakan. iya udah 9 tahun jadi YouTuber, subscribernya 20 juta. Kalau sebenarnya YouTube itu atau konten itu cuman one man show cukup loh. Bener nih, kita sendiri ya. Asalkan mau ya niat, pasang tripod sendiri, pasang handphone sendiri, syuting ngomong sendiri, setelah itu edit sendiri, Ya, posting sendiri. Jadi sebenarnya bisa satu orang. Cuman ya lambat. Iya. Jadinya capek dong. Masa Capek. kita mau tiap hari mau sampai kapan? Nah, tim ini fungsinya mempercepat, memperbanyak dan memperbagus. Asik, oke, Gitu. cakep. Terus kalau di dunia konten sendiri, Kak Yudis punya role modelnya nggak sih yang Kak Yudis jadiin, oh ini idaman gue banget nih gitu? Atau Kak Yudis pede dengan ini gaya gue guys gitu? Ya, sebenarnya wajib ya harus bagi aku tuh harus punya yang namanya role model. Harus. Harus. Setidaknya minimum punya 3 ya bagi aku ya minimum punya 3 supaya kita bisa mengcombine. Kalau cuma 1 jadinya kita kopiannya. Ya kita jadinya nanti ya kayak KW-nya dia Iya, gitu, iya, iya. duplikasinya itu kurang bagus. Tapi kalau kita punya minimum 3 role model, kita bisa curi cara dia bicara, yang kedua curi style kontennya, yang ketiga curi karakternya begitu. Jadi kita bisa mixing di situ menjadi personality baru kita. Aku percaya banget nggak ada yang original lah. Zaman sekarang semuanya adalah copy paste ya atau ATM ya orang bilang ya, amati tiru modifikasi gitu ya. Tiru modifikasi. Nah, aku tuh suka banyak hal, jadi role model aku banyak. Kalau di dunia saya suka kayak salah satu ya yang gede banget itu namanya Mr. Beast. Kalau dari segi edukasi itu ada namanya Mark Rober, itu bagus. Terus kalau yang humanis itu ada namanya Ryan Trahan. Kalau di Indonesia ya banyak. Kalau dari sifat gitu ya kerjaan aku suka Raditya Dika, lalu dari kesuksesannya aku suka Raffi Ahmad.
Banyak lah, jadi saya melihat mereka, saya mempelajari mereka, para orang-orang hebat ini, saya pantau, saya follow, lalu saya lihat mereka ngapain ya, oh cara mereka begini ternyata. Ya kita pelajari sedikit-sedikit, kita ikuti dengan gaya kita sendiri. Gaya kita sendiri, Gitu. benar. Itu bikin jadi konten kita beda lah ya, jadi nggak kelihatan niru-niru banget ya, kan ada jiwa kita sendiri. Tapi ingat gitu. ya, harus punya role model ya, kalau bisa. Ya, minimal 3. Minimal ya, supaya kita bisa mix and match gitu ya. Oke. Supaya ada acuannya lah. Oke, berarti nanti Tiara mau cari lagi 3, belum soalnya. Siapa ya? Kak Yudis nomor 1 berarti. Janganlah, Ya, sekalian kalau role model harus dicari yang benar-benar topnya ya. Oke. Gitu. Misalkan di dunia siaran, siapa sih penyiar yang paling top gitu ya. Oke. Kalau bisa aim-nya langsung dia, oh, aku ngefans sama dia, aku suka dia, aku pelajari deh gitu. Oke, siap. Boleh dicontek. Oke, kemudian kalau misalnya nih kita untuk orang-orang yang awam yang mau terjun ke dunia berkonten, apa yang perlu kita siapin dong Kak? Apa kita gas-gas aja deh kayak tadi, pasang handphone, tripod, ngomong bla 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 gitu? Ya. Apa Jadi, yang perlu kita siapin? kalau ditanya apa yang perlu disiapkan, ya memulai dulu aja kali ya. Soalnya gini, Iya. aku berani bertaruh lah istilahnya. Kalau Tiara cek atau ini fans Setia Gema Merdeka cek nih idolanya, waktu awal-awal ngupload, pasti jelek lah videonya. Iya dong. Ibaratnya gini, Tiara pertama kali siaran pasti kalau dengan yang hari ini dibandingin jauh lah kakunya gitu ya. Pemilihan kata-katanya jauh gitu ya. Jadi kita mulai dulu aja. Kalau di YouTube itu kita harus start dengan upload 200 video. Wow. Iya, kalau di Instagram harus ngupload 100 postingan. Wow. Benar ya. Jadi di situ kita akan diolah, dilatih gitu loh. Kayak oh gini ya ternyata angle yang bagus. Oh gini ternyata lighting yang benar. Oh gini kalau aku ngomong gini openingnya kayak penontonnya kurang deh. Kalau aku openingnya kayak gini penontonnya bagus deh. Gitu. Oke. Jadi jam terbang. Harus banyak Ya mulai mencoba. dulu aja. Ya Iya, intinya iya, sih iya. satu niat. Yang kedua tuh punya tujuan ya, kayak sebenarnya gini, kenapa sih orang harus jadi content creator? Kenapa orang harus upload posting ke sosmed tuh kenapa? Jadi satu harus punya tujuannya. Tujuannya harus yang positif bagi masyarakat. Ya, mau berbagi, mau menghibur gitu kan, mau bagi informasi atau mau menghibur, biasanya begitu, mau mengedukasi atau entertainment ya. Lalu ya niat pastinya, terus setelah itu kan tinggal ikutin. Yang pertama kan tinggal berkreasi, cari ide. Cari ide dari mana? Baca, nonton, denger. Nanti kan, oh aku bikin ini ide, setelah itu yang kedua plan eksekusi. Ya produksi lah, syuting. Produksi. Setelah itu post production tinggal dia edit, Edit upload deh, deh. upload deh. Wah, cakep. Mulai aja. Iya, mulai aja dulu. Asik, itu kayak tagline Jangan apa kayak ya? tagline sebelah itu. Iya, makanya mulai aja dulu. Oke, udah berhubung nih Kak Yudis. Kayaknya kita udah ngobrol panjang banget, tapi berasa sebentar banget Nggak gak sih? kerasa ya. Nggak kerasa, ternyata udah 1 jam aja. Padahal kayak baru tadi mulainya. Oke, terakhir Kak Yudis, boleh dong kasih harapannya Kak Yudis, terutama di dunia yang kita sudah ditempur sama media digital. Harapannya Kak Yudis ke depan. Atau mungkin punya goals kayak tadi mau buat perusahaan, boleh? Boleh, silakan. Ya, jadi sebenarnya saya tuh melihat banget peluang bahwa industri entertainment ini ada titik emas itu di Jakarta. Cuman saya memutuskan sampai hari ini tidak mau berpindah ke Jakarta ya. Saya tetap tinggal di tempat lahir saya, yaitu di Bali. Dan di sini mumpung ada kesempatan nih buat semua pendengar fans Setia Gema Merdeka, aku mau ajak buat teman-teman di luar sana yang mau jadi content creator atau yang mau kerja di industri entertain, terserah apapun itu ya, mau radio, TV dan sebagainya. Yuk kita sama-sama berjuang. Kenapa? Saya melihat waktu terakhir ada pandemi, Bali terpuruk ya, karena Bali mayoritas masih dipegang peranannya oleh sektor pariwisata ya. Yuk kita sama-sama yang ada di entertainment jadikan ini sebuah industri yang menjadi salah satu tonggaknya Bali gitu ya. Kalau bisa kita besarnya bareng-bareng, kita ramaikan industri entertainment, tunjukkan kualitas kalian. Saya percaya banget banyak teman-teman di Bali ini yang punya kualitas bagus ya. Kita bawa nama Bali di entertainment go nasional, go internasional. Go gitu internasional. Yeay, terima kasih Kak Yudis. Sama-sama. Nanti main-main lagi ke sini. Oke, boleh. Kalau senggang. Boleh ya Kak ya? Oke, fans Gema Merdeka, jadi itu dia ngobrol santai kita bareng Kak Yudis Ardana. Semoga ya bener kedepannya makin banyak orang-orang semutan Bali terutama ya yang juga bisa hidup karena dunia digital ini, content creator. Oke, jadi semoga informasinya bermanfaat untuk Anda fans dia. Jangan lupa nanti kalau mau jadi content creator tag juga lah Kak Yudis. Aku jadi content creator sekarang Kak, gitu ya kan. Jadi fans Gema Merdeka jangan kemana-mana, nantikan terus ngobras-ngobras episode berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.